Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Ya, saya kasih embel-embel di era perang nirmiliter, agar kita tersadar bahwa era sekarang bukan lagi era perang militer. Ya. Jadi kalau kata para pengamat politik, sekarang ini tidak mungkin ada perang militer antara dua negara demokrasi, gitu ya. Artinya tidak mungkin kita berperang dengan negara-negara demokrasi, gitu ya. Tetapi bukan berarti tidak ada perang. Mungkin saya pernah singgung, perang itu tetap ada, ya, tetapi bukan lagi perang militer, bukan lagi perang senjata, apalagi perang nuklir, tetapi perang nirmiliter. Ya, apa itu perang nirmiliter kita bahas nanti. Oke, topik utama kita adalah identitas nasional. Ya, sebagai warga negara, kita harus sadar bahwa kita punya identitas. Ya. Setiap negara punya identitas nasional. Nah, identitas nasional kita, kalau kita cermati, itu lambat laun pudar dikikis oleh globalisasi, pudar dikikis oleh era digital, gitu ya. Dengan era digital di mana relasi antar individu di seluruh dunia ini sudah lagi borderless, ya, sudah tidak lagi dibatasi oleh negara. Nah, ada dampak negatifnya, yaitu identitas kita sedikit banyak dipengaruhi oleh identitas luar. Saling pengaruh mempengaruhi. Nah, ada yang mengatakan saat ini manusia Indonesia cenderung kurang tulus, suka menggunakan kedok, berbeda antara perkataan dan perbuatan, tidak bisa memegang janji dan menghindari tanggung jawab. Ini bisa saja merupakan dampak dari budaya asing, gitu ya. Di kuliah Pancasila, saya memberikan pandangan seorang budayawan. Di sini saya akan kemukakan ulang karena ini cukup penting. Di mana kepribadian bangsa Indonesia itu dilihat secara satir, ya, secara miring begitu ya. Nah, adalah Muhtar Lubis mengatakan bahwa ciri manusia Indonesia sekarang ini, semoga di kelas ini tidak ada ya. Yang pertama, ciri manusia Indonesia itu hipokrit alias munafik, ya. Jadi kalau di ruang publik pura-pura alim, ya, religius, ya, mendekati tokoh agama, memperlihatkan suka sholat kalau dia Islam, ya kan, kalau minggu ke gereja, tetapi sebenarnya perilakunya jauh lebih buruk dari yang dia perlihatkan, gitu. Ya, kalau ada kesempatan ke nightclub, dia ke nightclub, katakanlah gitu, hiburan malam dan lain sebagainya. Itu kata Muhtar Lubis, jadi hipokrit, munafik, ABS, katanya gitu ya. Kemudian yang kedua, segan dan enggan bertanggung jawab. Jadi orang Indonesia itu, kata Muhtar Lubis, kalau ada kesalahan apapun, bukan saya itu, ini dia tuh penyebabnya, gitu. Jadi selalu menyalahkan orang, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada katakanlah virus itu tersebar di Indonesia, nanti dikatakan oleh Menteri Kesehatan misalnya, ya kita sudah berusaha keras, gitu kan. Kata imigrasi, ya kita sudah ketat sekali, gitu, tapi ternyata ada yang ngakalin, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian ciri manusia Indonesia selanjutnya di jiwa feodal. Feodal itu ini ya,
jadi serasa di atas yang lain gitu ya. Jadi kalau di rumah Anda pembantu memperlakukan pembantu di bawah Anda gitu, duduknya harus di lantai apa gitu ya. Nah itu feodal gitu ya. Terus percaya tahayul ya. Oh, percaya sama guna-guna ya kan. Kalau mau pilkada pada datang ke dukun supaya menang gitu ya. Itu percaya tahayul gitu ya. Kemudian artistik, lebih ke naluri ya, ini bisa bagus bisa jelek ya. Kemudian wataknya lemah. Contoh yang dicontohkan oleh Muhtar Lubis itu kalau banyaknya terjadi gejala pelacuran intelektual gitu. Ya. Jadi keilmuan itu kemudian dijual murah untuk rupiah gitu ya. Dia tidak peduli bahwa itu mengorbankan orang banyak atau bagaimana ya. Kemudian yang ketujuh, tidak hemat. Jadi orang Indonesia itu tidak hemat ya. Jadi nggak heran kalau mall ada di mana-mana ya kan. Kalau dalam masyarakat yang hemat, tentu pendirian mall itu penuh perhitungan gitu ya. Tapi karena kita cirinya tidak hemat ya, mall di setiap pengkolan ya, di setiap belokan itu ada mall pasti. Tukang menggerutu di belakang ya. Kalau di depannya, iya pak, ya, begitu di belakang, wah ya, itu dia tuh gitu ya. Nah itu ya, semoga di kelas ini nggak ada yang begitu ya. Cepat cemburu dan dengki, SMS ya, senang melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang gitu ya. Cepat dengki gitu ya. Harusnya kan kalau lihat orang lain bahagia ya ikut bahagia, ikut senang ya kan. Kalau ini malah ya. Lihat teman beli handphone baru, wah harus beli nih gitu kan. Itu ciri orang Indonesia. Kemudian manusia yang sok berpuasa ya kan. Kalau kata Muhammad Hatta, penguasa itu seharusnya menjadi pelayan rakyat. Tetapi di Indonesia kenyataannya tidak seperti itu. Malah rakyat yang melayani ya kan. Kalau di jalan raya lihat saja ngeong minta yang lain minggir ya. Itu perilaku orang Indonesia begitu ya. Sok puasa padahal dia makan dari uang rakyat ya. Yang ke-11 tukang tiru ya. Kalau tukang tiru baguslah ya. Alih teknologi itu terjadi karena ada tiru, bahkan curi gitu ya. Korea, Malaysia bisa membuat mobil yang bagus itu awalnya ya mencuri ya. Membeli, mempreteli ya, kemudian mencuri idenya. Kemudian tidak atau kurang peduli dengan nasib orang. Itu kata Muhtar Lubis ciri manusia Indonesia. Semoga sih tidak begitu ya, semoga dia salah. Oke, kata Bung Karno, bangsa yang kehilangan identitas atau karakter itu akan hancur gitu ya. Bangsa yang mengekor gitu ya, tidak lagi punya jati diri, itu akan hancur lama-kelamaan gitu. Dia tidak punya ciri bahwa itu orang Indonesia gitu ya. Oke. Kemudian apa yang disebut identitas atau identitas nasional? Ada yang bisa menjawab? Apa identitas? Apa identitas nasional? Sesuatu yang melekat terhadap masyarakat. Sesuatu yang melekat di masyarakat, di individu. Ada lagi? Oke, tadi sudah disinggung sebenarnya karakter, sifat ya, ciri, tanda, jati diri, itu identitas. Karakter bangsa Indonesia itu apa sih, gimana sih gitu ya.
Kalau kita tak lihat bangsa Jepang misalnya, oh karakternya katakanlah disiplin atau apa gitu ya. Menilai waktu itu sangat berharga gitu ya. Kalau masyarakat Indonesia karakternya gimana menilai waktu gitu ya. Kemudian ya, nation itu bangsa, artinya identitas nasional adalah sifat khas suatu bangsa, disebut juga sebagai kepribadian atau karakter suatu bangsa. Gitu ya. Bung Karno pernah mengatakan tugas dari para pemimpin bangsa ke depan adalah nation character building, membangun karakter bangsa. Gitu ya. Dan kata Bung Karno lagi tadi, kalau karakter itu sudah hilang dari suatu bangsa, maka bangsa itu akan hancur. Gitu ya. Kenapa kerajaan-kerajaan Indonesia itu kemudian hancur? Banyak juga negara lain, misalnya Uni Soviet itu hancur. Pada dasarnya itu mereka kehilangan karakter, kehilangan jati diri, gitu ya. Soviet kenapa hancur? Karena mereka kemudian menilai jati diri mereka sebagai komunis itu tidak lagi bisa dipegang, gitu ya. Mereka kemudian berbondong-bondong berkiblat ke barat, ya, menjalankan liberalisme, ya pada akhirnya hancur, gitu ya. Itu ditandai oleh pemimpinnya Mikhail Gorbachev, ya, membuat yang disebut perestroika itu ya, lupa saya namanya itu. Nah itu artinya berpindah karakter gitu. Tapi kemudian mereka tidak selamat. Mereka kemudian terpecah-pecah menjadi banyak bangsa. Nah sama kalau Indonesia kemudian kehilangan karakter, maka kemudian jati diri di layer kedua itulah yang akan muncul gitu. Sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, sebagai orang Maluku, sebagai orang Dayak, itu yang akan muncul. Dan kemudian itulah yang akan menjadi dipegang kemudian, dan kemudian Indonesianya hancur gitu ya. Oke, faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional, ada faktor objektif, ada faktor subjektif. Objektif itu lebih ke geografi, ekologi, demografis ya, ke alam gitu. Sedangkan faktor subjektif itu ke sejarah, kemudian sosial, politik, dan kebudayaan. Itu ya. Jadi kalau ada faktor kebudayaan dan di dalam kebudayaan ada seni, maka seni itu bagian dari identitas nasional. Gitu. Kalau di suatu bangsa atau daerah seninya itu sudah punah, ya identitasnya juga sudah melemah, dan itu bahaya. Gitu ya. Ya. Kalau di faktor objektif ya, artinya geografi, ekologi, dan demografi kan sudah seperti itu dari awal mula. Ya. Terus faktor subjektif yang sosial politik itu kan sebenarnya berdinamika. Ya. Bagaimana kita menemukan yang asli identitas yang mana agar kita bisa kembali lagi. Ya. Makanya identitas itu selalu berubah. Jadi tidak ada yang tetap dalam identitas kecuali perubahan itu sendiri. Gitu ya. Perubahan itu sendiri. Nah, sosial ya, sistem sosial, sistem politik, kesejarahan, budaya itu selalu dinamis. Selalu dinamis, tetapi sesungguhnya ada yang mendasarinya. Gitu. Nah, nanti kita akan membagi ke dalam politik dan kultural. Nah, identitas politik itu ada sesuatu yang mendasari semuanya. Ya. Apa yang mendasari? Ya ideologi. Apa ideologi kita? Pancasila. Gitu ya. Identitas politik kita adalah apa yang tertera di dalam Pancasila. Identitas kita adalah ketuhanan. Ya, berarti identitas kita itu religius. Manusia Indonesia itu manusia yang religius, gitu ya. Meskipun tadi kata Mohtar Lubis kita itu tahayul gitu kan, percaya tahayul, tetapi kita juga percaya yang religius gitu. Kemudian identitas kita adalah kemanusiaan. Ya. Identitas kita itu manusia-manusia yang berperi kemanusiaan. Artinya apa? Tidak suka menumpahkan darah sesamanya. Gitu.
Itu identitas kita. Ramah, sopan, ya, menghargai tamu, ya, itu identitas kita. Ya, menghargai kemanusiaan gitu. Jadi pada saat ada konflik sampai kemudian berdarah-darah seperti di Sambas, di Poso, di Ambon, itu sebenarnya kita kehilangan identitas kita itu. Ya. Dihilangkan oleh emosi, dihilangkan emosi dan kepentingan-kepentingan. Saya waktu itu ke Poso, terus bertemu dengan ya bupati, dengan aparat pemerintahan di sana, mengatakan bahwa konflik itu bukan ciri khas kami gitu. Kami itu ciri khasnya berdamai gitu. Waktu itu ada orang luar yang menjadi provokasi, gitu, memprovokasi. Gitu. Nah, tetapi kemudian setelah amarah itu reda, kita punya kearifan lokal, mereka bilang. Kearifan kita namanya Sintuwu Maroso. Sintuwu Maroso. Nah, dengan Sintuwu Maroso itu konflik bisa diredam. Di Ambon ada Pela Gandong, ya. Kemudian banyaklah di setiap daerah ada. Di setiap daerah ada. Kemudian selain identitas politik, identitas kultural, ya, seni, budaya, sosial, gitu ya. Tadi bahwa kita itu sopan santun, ya kan, menghargai tamu, ya. Itu identitas kultural, gitu ya. Selain seni, gitu ya. Ada yang punya tarian kecak, ada yang punya tarian gitu ya. Nah, itu identitas. Oke, identitas nasional dalam bentuk politik itu ada ideologi nasional, Pancasila, ya. Kemudian UUD 45, NKRI, bahasa nasional, lambang nasional. Apa lambang nasional kita? Burung Garuda. Burung Garuda, ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bendera nasional merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu bentuk-bentuk identitas politik, ya. Identitas kita. Dari mulai Pancasila sampai ke lagu kebangsaan. Nah, di samping identitas politik itu tadi ada identitas budaya, ya. Karakter kita, jati diri kita, sifat-sifat bangsa Indonesia, ya. Mudah-mudahan bukan yang borosnya, bukan yang saya tahayulnya gitu ya. Karena itu katakanlah sisi negatif, ya. Kalau budayawan kan biasanya lebih mengedepankan rasa, ya, sensitif gitu ya. Tapi memang biasanya jarang salah gitu. Jadi kalau kata Muhtar Lubis, orang Indonesia itu boros, ya memang boros gitu ya, dibanding bangsa-bangsa lain misalnya. Ada 3 bidang identitas nasional. Ada identitas fundamental dan instrumental, itu bidang politik. Kemudian ada identitas alamiah, itu bagian dari kultural, ya, sosial, budaya, agama, keragaman, itu kultural, ya. Jadi keragaman itu bagian dari identitas kita, ya. Orang yang tidak menghargai keragaman berarti tidak memiliki identitas nasional bangsa Indonesia, gitu ya. Identitas manusia Indonesia itu ya saling hormat menghormati, saling cinta mencintai, ya. Itu tercermin dalam ketuhanan yang Maha Esa itu, bahwa semua agama itu bebas untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Semua pemeluk agama, ya. Ini 3 bidang identitas. Ada Pancasila, yaitu identitas fundamental. Ada identitas instrumental, ya, UUD 45 sampai ke lagu Indonesia Raya tadi itu semuanya terangkum dalam identitas politik. Kemudian ada identitas alamiah, yaitu wilayah Indonesia, ya, geografis, ya, keragaman suku, budaya, dan agama. Identitas nasional tampil dalam 3 fungsi. Ya, ini kata Sudarsono, yaitu sebagai penanda eksistensi, penanda, ya, budaya
tadi Sintu Maroso misalnya itu penanda, ya. Budaya gotong royong itu penanda eksistensi, gitu ya, yang menandakan, gitu. Karena di tempat lain tidak ada, gitu ya. Kemudian sebagai pencerminan kondisi bangsa, kalau budayanya, kalau identitas nasionalnya lemah, itu kondisi bangsanya juga lemah, gitu. Kalau identitasnya sudah katakanlah kalah oleh identitas bangsa lain, misalnya dalam hal busana saja, ya, sudah lebih ke Korea-Koreaan misalnya, ya, atau ke Arab-Araban, nah itu berarti identitas nasionalnya sudah lemah. Apa konsekuensinya? Akan mudah disusupi oleh ideologi-ideologi lain, karena identitasnya sudah lemah. Pernah saya ke Jawa, itu daerah Jawa ada acara budaya, ya. Itu mereka pakai batik perempuannya, gitu ya. Tetapi pakai jilbab. Ternyata batik dengan jilbab itu bagus kok dipadukan, gitu. Jadi tidak perlu harus baju gaya Arab, gitu ya. Tidak perlu seperti itu ternyata, gitu. Mungkin ada yang punya concern dengan busana, ingin menjadi desainer misalnya, gitu ya. Coba ciptakan busana yang budaya Nusantara, gitu ya. Tetapi karena sekarang tuntutannya lebih tertutup untuk perempuan, ya budaya Nusantara yang tertutup, gitu ya. Oke, itu salah satu upaya untuk memelihara identitas nasional, gitu. Jangan sampai orang ke Indonesia terus kok serasa di Arab, ya, gitu. Karena apa? Seni juga nanti akan hilang kalau itu tidak diantisipasi, gitu ya. Kesenian-kesenian di Sunda, gitu, itu sudah banyak yang hilang, itu sudah banyak yang hilang, tarian-tarian, gitu ya, karena mungkin tidak pas lagi baju sekarang dengan tarian Sunda, gitu. Sementara memakai tarian kebaya Sunda, gitu ya, dengan kepala terbuka, gitu, sudah tidak mungkin juga mereka lakukan, gitu. Ya artinya hilang budaya, akhirnya, gitu. Seharusnya dicari agar budaya itu tetap ada, gitu. Dan perintah-perintah agama, ajaran itu bisa dilakukan juga, gitu. Oke, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Nah itu fungsinya sebagai pembeda, agar orang datang ke Indonesia tuh ya tahu bahwa dia sedang ada di Indonesia. Oke, ini sudah, ya. Nah, karakter itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibentuk dan dibangun secara sadar. Tadi tuh, ya, dinamis, selalu berubah. Karakter itu selalu berubah, gitu. Kalau tuntutan hidup semakin keras, karakter orang juga akan semakin keras, gitu ya. Kriminalitas akan semakin mudah muncul. Itu karena karakter itu tidak tetap, gitu. Tetapi kalau dia hidup dalam lingkungan yang lebih beradab, yang lebih tertata dengan baik, ya, maka automatically dia akan memiliki karakter yang baik juga, gitu ya. Kenapa misalnya kalau orang Indonesia ke Singapura tiba-tiba jadi disiplin, gitu ya? Karena memang dibentuk lambat laun oleh lingkungannya. Jadi karakter itu memang selalu berubah. Karena itu adalah tugas kita, ya, tugas Anda juga sebagai calon intelektual, itu untuk memelihara karakter bangsa ini, gitu, agar tetap seperti yang diinginkan oleh para founding fathers itu, gitu. Membangun karakter bangsa yang katakanlah itu kelebihan dari bangsa Indonesia, gitu ya. Kenapa kita pentingkan karakter? Karena kita sebenarnya punya kelebihan dibanding bangsa lain, yaitu dalam bidang budaya, dalam bidang pariwisata, ya. Kalau seperti kemarin saya katakan, kalau untuk teknologi mungkin kita sudah katakanlah ketinggalan. Tetapi kalau untuk soal pariwisata, kita itu sangat mungkin menjadi tujuan wisata utama dunia, gitu. Tinggal mengolahnya saja. Nah, salah satu yang diolah adalah sumber daya manusianya, gitu.
Waktu saya ke Parapat, Danau Toba itu indah sekali, sangat indah. Tetapi ketika mau nyebrang gitu ya ke Samosir di Parapat itu berdebu. Ketika mau ke toilet kotor sekali gitu ya, bau gitu dan lain sebagainya. Orang-orangnya tidak ramah gitu ya. Oh, kita ajak ngobrol aja kenceng sekali jawabnya gitu kan. Nah, coba diajari untuk ramah gitu sama wisatawan kan enak gitu ya. Gitu. Mau minum apa? Waduh, kaget ya, kita udah jantungan baru datang juga gitu. Orang Batak itu banyak yang lembah lembut loh sebenarnya gitu ya. Saya ketemu orang Batak di Jakarta banyak yang lembah lembut gitu. Tapi kenapa di sana kok kayak begitu semua gitu ya? Nah itu harus ada apa istilahnya penguatan ya, penguatan pemberdayaan masyarakat, apalagi di daerah-daerah wisata gitu ya. Pulau Samosir ya kan, kemudian dari Samosir ke atas itu apa namanya itu? Ada yang pernah ke sana? Pulau Toba, Samosir naik ke atas itu, aduh indah sekali itu, indah sekali. Dan itu nggak kalah sama Bali ya. Itu bentuk yang lain dari pariwisata yang sangat baik gitu. Cuman ya masalah sumber daya manusianya itu yang harus diubah. Ya. Itu melihat proses identitas atau identitas yang coba dikuatkan negara untuk masyarakatnya itu seperti apa? Karena melihat identitas ini, identitas itu suatu hal yang klasik sebenarnya yang terus dibangun oleh pemerintah supaya menguatkan kita tuh seperti ini. Padahal ketika kita mengacu pada falsafah hidup Pancasila itu sendiri, dalam prosesnya yaitu proses kemanusiaan, bagaimana identitas dan lain-lain yang bermuara pada kesejahteraan sosial. Dan akhirnya identitas ini menjadi sebuah alat atau bentuk penguatan untuk berebut kontrol atas kesejahteraan. Menurut saya seperti itu. Melihat kejadian konflik yang ada di Poso, Ambon, terus Kalimantan dan Madura itu merupakan proses berebut sebenarnya bagaimana elit politik yang melakukan populisme, patronase, primordialisme itu yang terus menggoreng-goreng masalah identitas. Sebenarnya yang jadi pertanyaan, perlu nggak sih kita sebenarnya identitas? Atau jangan-jangan identitas ini kita maknanya seperti apa? Karena proses identitas itu merupakan tanda atau simbol yang melekat. Ya. Seandainya saya punya identitas apa, terus identitas saya diganggu, berarti saya langsung menimbulkan reaksi yang minim terhadap fasilitas konflik atau bagaimana penyelesaian konflik. Ya konflik itu kan tidak bisa diselesaikan secara negatif, tapi bagaimana konflik ini diselesaikan secara positif. Ya. Itu sih Pak menurut saya. Jadi bagaimana sih proses pemaknaan identitas yang harus kita maknai ini? Ya. Oke. Konflik ya, benturan itu terjadi justru karena identitas nasional kita belum kuat. Ini kan kita sedang membicarakan identitas nasional, identitas dan nasional ya, karakter bangsa. Kenapa terjadi benturan antar identitas orang Bugis dan identitas orang Ambon? Gitu ya. Kenapa terjadi begitu? Karena mereka belum menyatu dalam satu identitas bangsa itu. Jadi kemudian digoreng-goreng itu identitas masing-masing itu. Ya. Itu namanya kemudian politik identitas. Ya, bagaimana identitas itu digunakan untuk sebesar-besar kepentingan politik dengan segala pengorbanan yang kemudian terjadi gitu. Nah, itu yang harus dihilangkan justru. Cara menghilangkannya atau cara meminimalisirnya adalah dengan menguatkan identitas nasional. Jadi ini ada dua identitas nih, identitas kedaerahan yang bisa positif bisa negatif, ada identitas nasional. Identitas nasional itu perekat sebenarnya. Jadi kalau orang sudah merasa orang Indonesia, maka konflik itu akan sulit muncul gitu. Karena toh dia juga orang Indonesia, kita saudara, kita bersaudara kata gitu kan. Tetapi pada saat muncul keambonannya, pada saat muncul ke Bugisannya, udah konflik tuh. Ya, sama dengan di Sambas antara orang Dayak dengan orang Madura, itu dua-duanya keras tuh. Dua-duanya keras. Pada saat identitas nasional di antara keduanya lemah, ya sudah konflik jadinya gitu.
Cuman kalau saat kesadaran mereka sudah kuat bahwa kita sama-sama orang Indonesia, maka tidak akan muncul konflik seperti itu. Jadi situ, jadi politik identitas itu terjadi saat identitas nasional lemah. Ya, jadi kita selalu memprihatinkan terkait identitas, akhirnya memperjuangkan proses kesejahteraan yang harus didapat masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya itu kan sifatnya politis, pasti itu dibuat terus dibuat jadi bagaimana bentuk politik identitas yang dibangun. Ya, dan akhirnya bagaimana negara ini agar terus berkembang, ya nggak bakal bisa karena proses kita selalu mainkan politik identitas yang akhirnya memburamkan kesejahteraan sosial. Oke. Ya, jadi kuncinya seperti kata Bung Karno. Nasional, karakter, building. Ya, kuncinya itu pembangunan karakter bangsa. Pada saat karakter bangsa sudah terbentuk, maka mau diobok-obok bagaimanapun tidak akan pernah terjadi gitu konflik-konflik itu. Tetapi pada saat ego kedaerahan, identitas daerah, apalagi identitas agama ya, parokial, itu mudah sekali terpicu, pasti itu, gitu ya. Perbedaan sedikit aja pasti akan memunculkan konflik. Gitu. Karena itu inilah pentingnya pelajaran identitas nasional ini. Gitu. Karena kata Bung Karno itu satu yang tidak boleh terlewatkan oleh para pemimpin bangsa ke depan adalah nation character building, pembangunan karakter bangsa, agar setiap warga negara Indonesia sadar bahwa dia adalah bangsa Indonesia. Kenapa harus dibangun? Karena memang bangsa Indonesia awalnya tidak ada gitu. Ya. Awalnya tidak ada, yang ada adalah bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Madura, bangsa Dayak gitu ya. Nah, kemudian oleh penjajah kemudian kita dipersatukan gitu, senasib sesama dijajah oleh Belanda. Muncullah bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Gitu ya. Makanya kata Clifford Geertz, keindonesiaan itu imagine community. Kebangsaan Indonesia itu ya yang hanya dibayangkan saja gitu. Komunitas yang terbayangkan saja, sebenarnya nggak ada gitu. Nah, tugas kita adalah komunitas yang terbayangkan itu menjadi komunitas yang real. Bahwa bangsa Indonesia sudah ada. Memang sebelum 1900 belum ada. Tapi setelah 1900 itu bangsa Indonesia sudah lahir. Itu inti dari nation character building. Itu juga solusi dari berbagai konflik yang ada gitu. Ya. Nation character building. Kak, lalu bagaimana kalau ternyata yang memantik munculnya perpecahan dan munculnya identitas baru itu justru elit politik gitu. Ya. Lalu seperti apa kita mau membangun national character building? Oke. Apa artinya? Artinya para elit politik itu justru yang tidak punya karakter bangsa. Jadi sayangnya mereka yang menguasai gitu, justru mereka lah Iya. di depan. Ya, apa yang salah lantas kalau begitu? Yang salah apa gitu? Saya sudah belasan tahun itu aktivis kepemiluan ya, ikut dalam soal kepemiluan. Serah saja ikut berdosa gitu, karena kita kerja keras ikut untuk katakanlah membentuk undang-undang pemilu segala macam gitu ya. Kok yang terpilih ya mereka yang seperti itu gitu ya, provokator ya kan, tidak punya karakter bangsa, bahkan koruptor gitu kan. Kok gitu? Jadi hasil kerja kita selama ini tuh sia-sia gitu. Nah, artinya apa? Mereka yang naik menjadi elit itu adalah mereka yang tidak layak sebenarnya gitu. Ada pepatah Jawa tapi saya lupa. Artinya yang bisa malah jadi tapi yang tidak bisa malah jadi tapi yang bisa malah tidak jadi gitu. Intinya seperti itu. Saya lupa, saya bukan orang Jawa jadi nggak tahu. Tapi itu bagus. Bahwa kondisi kita sekarang itu seperti itu gitu. Artinya apa? Pemilu belum menjadi filter integritas. Pemilu belum menjadi filter kebangsaan.
Jadi pemilu hanya menjadi tangga bagi mereka-mereka koruptor-koruptor, ya kan, maling-maling, gitu ya, yang punya modal gitu, bertarung. Ya. Sayangnya partai politik pun tidak punya nasionalisme kebangsaan itu, gitu. Ya akhirnya seperti itu. Gitu. Banyak kejadian di Poso, di Ambon, di mana itu kemudian terprovokasi oleh elit-elit nasional justru. Gitu. Mereka punya kepentingan. Gitu. Kalau terjadi kisruh di bawah, itu mereka bisa mendapatkan keuntungan politik. Itu masalahnya, dan harganya mahal sekali karena korban kemudian yang berjatuhan banyak. Ya. Itu. Nah itu. Kemudian jadi bisnis kemanusiaan. Itu setelah itu luar biasa. Oke, nah ke depan itu yang harus dicari solusinya bagaimana ini, gitu ya. Ya memang solusi utamanya nation character building. Makanya setiap partai politik seharusnya bertugas untuk membangun karakter bangsa itu. Gitu. Setiap partai politik ya, setiap institusi negara gitu ya, dan kita semua sebenarnya yang paling yang semuanya memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa. Nah ini ya, seperti tadi saya katakan, Bung Karno, tugas berat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaan nation and character building. Nation character building, ya, pembangunan karakter bangsa. Jika pembangunan karakter bangsa tidak berhasil, maka bangsa Indonesia hanya akan menjadi bangsa kuli. Karena kita tidak lagi berkarakter. Kita tidak punya lagi kelebihan. Gitu ya. Kelebihan kita cuma tenaga. Ya kuli jadinya, gitu ya. Pergi ke luar negeri pun bukan karena kelebihan kita, gitu. Justru karena kekurangan bangsa kita. Jadi ART, ya kan? Nah, bangsa kuli kan? Jadi apa yang dikhawatirkan Bung Karno itu sekarang terjadi, gitu. Itu dampak dari identitas nasional yang lemah, dampak dari karakter building yang gagal. Oke, Pancasila sebagai identitas bangsa ya. Kata sastra Prateja, Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Ya. Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Ada 5 unsur konstruksi dari identitas nasional, kata Romo Sas ya. Ini Romo dia, Romo Sastra Prateja, dosen saya waktu di STF dulu. Yang pertama adalah ingatan kolektif, kemudian unsur sejarah, bahasa, daerah, dan nilai-nilai. Saya kira ingatan kolektif dan unsur sejarah ini saling beririsan ya. Kemudian bahasa itu menjadi identitas bangsa. Jadi semakin kuat bahasa Indonesia, maka identitas bangsa akan semakin kuat. Sebagaimana bahasa Inggris yang sangat kuat, itu memperkuat identitas bangsa Inggris itu, gitu ya. Jadi seharusnya semua berjuang agar bahasa Indonesia itu, misalnya jadi bahasa pengantar Asia Tenggara, misalnya. Gitu ya. Toh semua udah bisa kok, bahkan orang Australia pun bisa. Gitu ya. Kalau itu kemudian diperkuat dan dijadikan menjadi bahasa regional, katakanlah Asia Tenggara saja, itu maka identitas nasional bangsa Indonesia akan semakin kuat. Gitu ya. Kemudian identitas kedaerahan tadi, ya, karena identitas kebangsaan Indonesia itu disokong oleh identitas kedaerahan dan kemudian nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai ada di Pancasila itu sendiri, gitu ya. Nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, ketuhanan, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan sosial. Ada yang tanyakan? Silakan. Oke. Kesadaran terhadap identitas nasional pada dasarnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang identitas bangsanya yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Ya.
Itu pentingnya kesadaran. Kesadaran akan identitas nasional. Kalau kata Bung Hatta, salah satu identitas kita itu masyarakat kolektif. Masyarakat kita itu masyarakat kolektif. Masyarakat yang lebih mengutamakan harmoni dalam masyarakat. Masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, itu kalau ada kesadaran dalam diri setiap bangsa Indonesia, maka ya itu akan terpelihara gitu ya, identitas seperti itu. Tapi kalau kemudian semua terseret ke dalam kepentingan individu, ke dalam self interest, maka ya perlahan itu akan tergerus gitu ya, dan kemudian masyarakat kolektif sebagai ciri bangsa Indonesia juga akan hilang. Gangguan terhadap integrasi nasional antara lain separatisme, kemudian konflik vertikal dan horizontal ya, yang terjadi di Ambon, di Poso ya, di Sambas dan lain sebagainya. Separatisme terjadi di Aceh dan di Papua gitu ya. Pak. Ya. Sudah membahas separatisme. Ya. Bentuk separatisme ini kan dianggap sebagai gangguan terhadap integrasi suatu negara. Ya. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya. Ya kan? Bentuk separatisme di Aceh sepertiga atau di Papua Merdeka, ini kan bentuk mereka merasa bahwa mereka kurang atas kesejahteraan yang mereka dapatkan. Ya. Ada tawaran ketika mereka ingin bersama di dalam satu tubuh yang namanya Indonesia, ada tawaran kesejahteraan sosial, gotong royong dan lain-lain. Tapi itu yang nggak mereka rasakan dari bentuk pelayanan publiknya dan lain-lain lah, seperti itu Pak. Nah, akhirnya mereka melakukan tindakan separatisme ini. Ya, menurut saya, hemat saya, itu agak cukup fair karena mereka nggak mendapat tawaran yang ditawarkan kayak gitu. Dan negara malahan seolah-olah membuat frame atau konstruksi terkait separatisme ini hal yang negatif gitu. Ya. Itu gimana Pak? Dalam Undang-Undang Dasar. Gimana tadi bunyinya? Kemerdekaan adalah segala bangsa. Oke, itu dalam Undang-Undang Dasar bangsa apa? Kemerdekaan adalah segala bangsa, oleh sebab itu menjadi di atas ini hak tiap pusat. Ya. Jadi itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Bangsa Indonesia. Ya. Jadi bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya itu. Ya. Nah, itu tidak mungkin misalnya kemerdekaan itu kemudian bisa merusak dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau sekarang terjadi ketidakadilan, ya, memang ketidakadilan bisa menjadi pemicu dalam separatisme. Tapi bukan berarti bahwa setiap ada aspirasi untuk memisahkan diri kemudian itu diberikan kesempatan, seperti yang terjadi oleh Presiden Habibie terhadap Timor Leste. Tidak seperti itu, gitu ya. Kalau ada ketidakadilan, tentu rapikan itu ketidakadilan itu, gitu ya. Dan itu sudah dirapikan dengan munculnya Undang-Undang Otonomi Luas Papua, otonomi khusus, dan otonomi khusus Aceh. Itu sudah gitu. Jadi sebenarnya ketidakadilan itu sudah dibereskan. Gitu. Apa yang mereka dapatkan di Papua, di Aceh, itu sudah sesuai yang seharusnya. Gitu. Ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ada dana perimbangan dan dana lainnya, dana otonomi khusus. Daerah lain tidak dapat, hanya Papua dan Aceh. Gitu ya. Jadi kalau ada ketidakadilan, ya selesaikan ketidakadilannya. Gitu. Jangan diberi kesempatan untuk separatisme. Gitu ya. Amerika pun kalau ada separatisme ditumpas. Di setiap negara tumpas. Gitu ya. Tumpas. Dan apa yang dikatakan dalam UUD 45, ingat itu UUD bangsa Indonesia gitu ya. Ya, satu bangsa gitu. Jadi UUD bangsa yang menganggap yang lain itu suku bangsa gitu, supaya bangsa itu bisa berdiri. Nah, bangsa Aceh memang bangsa, tapi setelah bersatu dalam Indonesia, dia jadi suku bangsa, suku, gitu ya, bagian dari bangsa Indonesia.
Jadi sudah tidak punya lagi hak untuk tadi itu ya, memerdekakan dirinya gitu ya, kecuali ya konflik dulu dong sama pusat gitu ya. Karena memang sudah bagian suku, bukan bangsa lagi gitu. Gitu ya. Nah, ketidakadilan selesaikan dengan pemberian keadilan. Kalau ternyata masih ada keinginan untuk merdeka, maka dialog. Maka dialog. Selesaikan itu. Apakah itu keinginan keseluruhan bangsa Papua atau bangsa Aceh gitu ya? Ya, itu selesaikan dengan dialog dan itu tidak mudah. Gitu ya. Ya, saya waktu itu pernah penelitian ke Aceh, kemudian wawancara dengan sekretaris partai GAM kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Terus di akhir wawancara saya katakan, wah saya ini sedang berhadapan dengan calon gubernur Aceh nih masa depan gitu. Wow. Tapi dia bilang nggak ada itu gubernur Aceh masa depan, nggak ada mas gubernur Aceh masa depan itu. Saya ngerti bahwa masa depan itu ya yang ada presiden Aceh gitu. Gitu maksudnya situ. Artinya sebenarnya keinginan untuk memisahkan itu sampai sekarang pun masih ada. Tetapi mereka saya yakin mulai agak susah kalau mendasarkan alasannya pada ketidakadilan. Karena sudah ada otonomi khusus gitu. Ini mau gimana lagi? Ya. Uang dari hasil SDA, hasil mereka minyak segala macam, emas di Papua itu sudah secara representatif atau apa ya, sudah dikembalikan gitu. Nah, kenapa mereka sekarang rakyatnya belum sejahtera? Ya tanyakanlah kepada pemimpin-pemimpin di sana. Gitulah. Kan jalan tol sudah dibuatkan, jalan yang nembus hutan juga sudah dibuatkan gitu ya. Sebenarnya nggak logis membuat jalan yang menembus Papua itu, siapa nanti yang menggunakan gitu. Sementara kalau kita dari Bogor ke Sukabumi aja harus menembus kemacetan gila-gilaan. Panjang sekali. Saya kalau dari Bogor ke Sukabumi sehabis subuh itu sebelum jam 6 sudah di Sukabumi, sudah di Pelabuhan Ratu, ya sudah di pantai. Tapi kalau berangkat jam 6 pagi itu asar baru nyampe sana. Karena begini jalannya gitu loh. Macet. Beda antara jam 5 dengan jam 6. Seharian bedanya. Karena kalau sudah jam 6 itu mobil-mobil pabrik yang besar-besar itu sudah keluar semua loh. Wah, udah macet udah. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya separatisme itu kalau masih ada di Papua dan Aceh patut dipertanyakan apakah alasannya karena ketidakadilan. Ya, karena sebenarnya pemerintah, apalagi pemerintah sekarang itu dengan otonomi ditambah otonomi khusus untuk mereka itu sudah memberikan keadilan itu, gitu ya. Banyak sekali misalnya insentif-insentif ya, promosi-promosi. Kan di televisi aja seringnya kita lihat acara-acara di Indonesia Timur ya kan. Jarang sekali misalnya acara yang mengangkat budaya-budaya di Jawa, Sunda gitu. Lebih sering mereka. Itu apa? Itu affirmative action, bahwa ya mereka memang diperhatikan gitu. Jadi saya kira kalau ada ketidakadilan ya diselesaikanlah masalahnya itu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, identitas nasional sebagai perekat tadi saya katakan. Jadi, kenapa ada identitas yang saling berbenturan? Berarti identitas nasionalnya belum merekatkan. Gitu. Apa artinya? Nation character buildingnya belum berhasil. Gitu ya. Identitas nasional merupakan perekat bagi integrasi nasional. Gitu. Sebaliknya, integrasi nasional merupakan keharusan tetap adanya identitas nasional. Gitu ya. Ini kunci bahwa bangsa Indonesia itu tetap terintegrasi adalah adanya identitas nasional yang semakin kuat, gitu ya. Oke, sekarang kita kaitkan identitas nasional dengan perang nirmiliter. Perang nirmiliter adalah perang ekonomi. Minggu lalu saya katakan bagaimana barang-barang China itu sudah memenuhi pasar-pasar kita, ya. Bagaimana batik pun sudah diproduksi oleh Cina, gitu ya. Nah, itu artinya perang ekonomi yang dimenangkan oleh Cina. Kenapa orang ribut
kehilangan bawang putih ya, pada saat ada virus corona. Karena kita tidak lagi mengimpor bawang putih, artinya kita tahu bahwa produk Cina lah yang sekarang ini beredar, gitu ya. Jadi bukan produk petani kita ternyata. Artinya apa? Perang nirmiliter itu sudah dimenangkan oleh Cina sampai sekarang ini, gitu ya. Apalagi mobil-mobil Cina sudah mulai masuk, ya kan? Peralatan-peralatan teknologi, HP, Oppo, Vivo itu kan Cina kan? Cina atau Jepang itu? Kalau nggak salah Cina ya. Dan kualitasnya sudah bagus gitu. Jadi kalau dulu orang tahunya produk Cina itu produk jelek, sekarang itu tidak. Produk Cina itu jauh lebih bagus dari produk Jepang, dari produk Taiwan, dari produk Korea gitu. Kenapa? Apa artinya? Mereka sudah berhasil mengupgrade bangsanya dan punya identitas yang kuat. Identitas gitu ya. Dan identitas kita semakin lemah. Dalam perang nirmiliter, identitas yang kuat itu akan selalu mendominasi identitas yang lemah. Ya. Kalau kita ambil pemikirannya Antonio Gramsci, namanya apa namanya itu? Kok tiba-tiba lupa? Hegemon, ya, hegemoni. Ya. Cina sudah berhasil menghegemoni kita. Apa hegemoni? Hegemoni itu berkuasa tapi tidak dengan pemaksaan. Kontrol tapi dengan sukarela gitu. Bahwa yang dikontrol itu mau gitu loh. Dikonstruksi ya. Jadi itu yang terjadi, kita sudah dihegemon gitu. Ya. Itulah perang nirmiliter. Perang proxy war, ada yang mengatakan proxy war ya. Perang budaya ya. Bagaimana misalnya film-film anak itu sudah film luar negeri semua gitu ya. Nah itu perang itu ya. Ada Doraemon, ada Shinchan, ada apalagi yang sekarang ini Maruko ya. Ada apa Upin Ipin ya. Upin Ipin itu asing gitu. Dan dia sudah menghiburi kita, jangan lupa. Anak saya aja kalau ini Upin Ipin terus ya. Waduh. Saya arahkan tuh, lihatnya dudung aja, dudung. Kan ada dudung tuh. Ya, ada dudung, ada apa lagi tuh? Lupa saya. Adit Sopo ya kan. Itu perang loh. Gitu ya. Perang yang sasarannya anak kita gitu. Anak saya gitu. Anak Anda nantilah. Kalau sudah nikah ya kan. Sudah punya anak. Anak-anak bangsa Indonesia gitu ya. Anak-anak bangsa Indonesia maksudnya gitu. Adik-adik kita lah gitu ya. Jadi itu bukan hal remeh loh. Ya. Pada saat budaya asing itu sudah lebih melekat gitu ya. Wah, itu sudah berarti identitas kita sudah berkurang itu. Gitu ya. Itu perang identitas. Jadi harus ditempatkan dalam kesadaran bahwa itu perang identitas gitu. Makanya waktu ada film apa itu Gundala itu kan itu bagus gitu ya. Film Gundala, ada Wiro Sableng ya kan. Sableng juga bagus ya kan. Gitu. Itu perang budaya ya. Jadi kita jangan hanya jadi pasar orang gitu. Intinya itu. Coba kita upayakan agar kita itu jangan jadi pasar orang. Tapi kita harus memproduksi sesuatu. Gitu ya, memproduksi sesuatu dan masuk kepada pasar orang itu. Kan itu era sekarang kan seperti itu. Ya, apalagi sudah ada banyak apa namanya itu yang toko online itu ya. Wah, itu kalau kita beli di Lazada kan barangnya datangnya dari Cina itu. Ternyata gitu ya. Dan murah-murah, saya beli sepatu 35.000 ya, yang saya pakai 30.000. Murah banget, zaman dulu nggak ada itu. Beli sepatu itu ya 700.000 paling murah, 1,5 juta, 2 juta gitu. Kenapa mereka menciptakan itu? Untuk penetrasi pasar terlebih dahulu gitu. Nanti ada waktunya mereka keluarin sepatu-sepatu yang mahal, yang bagus, dan orang sudah percaya gitu. Sama kayak dulu mobil-mobil Cina yang zaman dulu kan jelek-jelek ya. Tapi mobil Cina yang sekarang itu sudah selevel Jepang. Harganya pun sudah sama gitu kan. Harga yang kira-kira 50 juta di bawah dari mobil Jepang gitu ya. Nah, itu tapi kualitas sudah sama gitu.
Seharusnya ada strategi seperti itu gitu. Pemerintah sekarang seharusnya ada strategi seperti itu. Tidak seperti pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang kan hanya kayak pemadam kebakaran aja ya. Ya. Ada virus, kirim gitu kan. Ada kejadian apa lagi, respon. Tidak punya strategi untuk memenangkan perang ya. Dengan landasan ada nation security dan nation interest. National security, national interest dan national security. Tidak ada gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya sangat dikhawatirkan dari pemerintahan sekarang gitu ya. Membangun kereta cepat Jakarta Bandung, taunya pekerjanya orang Cina semua. Bukan orang Cina di Indonesia ya, orang Cina yang memang LRC gitu ya, yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Ya, uangnya dari mereka, tapi kemudian pekerjanya dari mereka, berarti uangnya akan dibawa lagi ke Cina, ya kan? Dan yang tinggal di kita adalah utangnya, gitu. Yang tinggal di kita adalah utang. Oke, selesai. Ada yang tanyakan tentang identitas nasional? Jadi patut disadari bahwa kenapa masih terjadi konflik, kenapa masih terjadi bunuh-membunuh antar etnis, artinya identitas nasional kita masih lemah, kebangsaan kita masih kurang gitu ya. Kita masih merasa sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Dayak, orang Madura gitu ya, daripada sebagai keindonesiaan. Oke, silakan, ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.